Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Inayatul Ulia bersama dua mahasiswa saya. Silakan diperkenalkan diri dulu, Mbak. Siapa namanya? Nama saya Inayatul Saadat dari PGMI 6A. Saya Fatimah Zahra dari PGMI 6A. Baik, dua mahasiswa kami ini akan menyampaikan tentang pengalaman hasil magangnya di industri keripik ketela rasa gadung Asta Utama. Kebetulan dua mahasiswa kami ini sudah melakukan program magang kurang lebih selama 1 minggu di industri ini untuk melihat bagaimana industri ini dikelola, diproduksi, dipasarkan, dan tentu saja mungkin ada hal-hal lain yang digali ketika melaksanakan program magang itu. Ya, mungkin dari awal kita akan tanyakan dulu tentang bagaimana sih kenapa tertarik magang di industri ketela rasa gadung Asta Utama ini. Coba silakan Mbak. Kami tertarik ke keripik ketela ini karena produknya ini sangat berbeda dengan yang lain. Iya. Karena keripik ketelanya ini punya rasa tersendiri, gitu ya. Jadi bahan dasarnya tetap dari ketela, gitu ya. Kemudian setelah melalui proses pengolahan tertentu, kemudian punya cita rasa yang berbeda, gitu ya. Jadi rasa apa juga gadung ya, rasa gadung. Jadi ketela tapi rasa gadung, ya, menjadi ketela kemudian menjadi keripik yang rasa gadung seperti itu ya. Ya, kemudian bisa diceritakan lagi di dalam industri Asta Utama ini selain produk ketela ini sebetulnya punya produk yang lain ya sebenarnya. Iya. Tapi mungkin yang lebih tertarik yang khusus produk ini begitu untuk didalami gitu ya. Ya, selain cita rasanya mungkin apa lagi Mbak kira-kira? Atau mungkin karena bahan dasarnya ketela ini kan mudah didapat ya, mudah didapat di daerah wilayah Pati ini ya, mudah didapat. Baik. Nah, kemudian untuk proses produksinya sendiri ini Mbaknya kan sudah selama kurang lebih 1 minggu melakukan ya semacam riset kecil-kecilan ya di sana, kemudian melihat langsung bagaimana industri ini memproduksi keripik ketelanya ini. Bisa diceritakan dari proses awalnya ketela, kemudian bagaimana prosesnya ini produksi menjadi sebuah keripik seperti ini. Silakan. Ya, pertama ketela, lalu dikupas. Setelah proses pengupasan baru kita dipotong kecil-kecil ya, menjadi tipis-tipis itu. Lalu setelah itu direndam 1 malam. Direndam 1 malam dulu. Ya. Setelah perendaman itu kan ketela itu menjadi agak matang sedikit gitu loh kalau direndam 1 malam. Oh gitu. Ya, agak matang. Setelah matang rata itu baru direndam 1 malam lagi untuk menghilangkan racun dan sari padinya. Ya, setelah itu baru digodok. Digodok apa dikukus? Direbus. Oh, direbus. Ya, direbus. Setelah kira-kira berapa lama perebusnya? Perebusan setengah jam itu sudah 30 menit lah. Iya gitu ya, 30 itu menit. sudah matang. Terus setelah itu baru dijemur, Ditiriskan kemudian dijemur gitu ya. Proses penjemuran itu kira-kira 3 harian mungkin ya? Ya, itu kalau musim panas. Ya. Kalau musim penghujan itu agak susah. Jadi kalau musim panas seperti ini tuh produksi sangat banyak untuk keripik yang belum matang lagi. Gitu ya, karena proses penjemuran bisa dengan bantuan sinar matahari sehingga akan bisa memproduksi lebih banyak kan seperti itu ya. Baik. Kemudian untuk pemasarannya sendiri nih Mbak. Nah, ini kan industrinya sudah lumayan lama ya.
lumayan lama, tentu saja untuk pemasaran juga sudah ke beberapa daerah juga mungkin, atau mungkin ke beberapa toko. Bagaimana sekarang disampaikan bagaimana proses pemasaran dari keripik ketela rasa gadu ini? Dari awalnya itu dari rumah ke rumah, baru dipasarkan ke pasar, Ya. terus baru PT Asa Utama ini juga bekerjasama dengan PT Garuda Food. Ya. Gitu ya. Ya, jadi untuk pemasarannya sendiri dari cara yang sederhana, dari rumah ke rumah dulu, kemudian juga dipasarkan di toko-toko, dan kemudian juga menjalin kerjasama dengan industri yang lebih besar, yaitu PT Garuda Food ya, gitu ya, mensuplai dalam bentuk mentah gitu ya, kemudian dilanjutkan oleh PT Garuda sendiri untuk memproduksi selanjutnya, kan seperti itu. Kemudian ada tidak yang penjualan dalam bentuk online? Untuk saat ini belum ada Kalau ada online, gitu ya. karena itu biasanya ada dari luar pesan dari Asta Utama, misalnya dari NTT, dari Kalimantan, itu sudah banyak. Oh, berarti itu kan lewat online juga, tapi melalui pemesanan gitu ya? Iya. Ya. Langsung. Berarti ya tetap ini saya menyebutnya tetap menggunakan sistem online dalam pemasarannya, mungkin dengan WA begitu ya, dengan bantuan WA yang kemudian dari luar daerah bisa memesan ya, bisa memesan di industri ketela rasa gadu ini, yang kemudian produk ini bisa tersebar di beberapa daerah di luar Jawa Tengah gitu ya, di luar Jawa Tengah. Kemudian terakhir ini Mbak, untuk manfaatnya sendiri, kan ini Mbaknya sudah 2 mingguan ya, 2 mingguan melihat gitu ya, bagaimana keripik ini diproduksi, kemudian bagaimana pemasarannya. Ini kira-kira apa sih yang didapatkan ketika program magang ini dijalankan? Kalau dari manfaatnya mungkin dari ilmu untuk mengolah ketela dari yang mungkin yang pahit menjadi yang enak dimakan. Jadi ketela ini memang ada berbagai jenis ya, termasuk diantaranya ada jenis yang tidak bisa langsung dikonsumsi. Ada jenis yang namanya markona gitu ya, ada jenis yang namanya ketela gaplang gitu ya. Itu selama ini hanya digunakan untuk saripatinya, diambil saripatinya untuk diproduksi menjadi pati dari tepung ketela seperti itu. Tetapi untuk industri keripik ketela ini ternyata bisa memanfaatkan gitu ya. Jadi yang tadinya ketela itu pahit begitu ya, kemudian diproduksi dengan cara-cara tertentu melalui perendaman dan kemudian pengolahan dan kemudian pengeringan dan digoreng, itu kemudian bisa dikonsumsi langsung dan rasanya tidak menjadi pahit lagi gitu ya. Bahkan ada kelebihannya, jadi ini bisa ditunjukkan, ini adalah keripiknya ya Mbak ya. Nah ini jadi tampilannya masih seperti bentuk ketela ya, seperti bentuk ketela, keripik ketela biasa begitu ya. Tetapi untuk cita rasanya ini ada nilai plus, yaitu rasa gadung yang seperti itu ya. Jadi gadung itu sebenarnya ada tanamannya sendiri, tapi ternyata dari ketela ini bisa rasanya ini berubah menjadi rasa gadung gitu ya, menjadi keripik ketela rasa gadung seperti itu ya. Ya tentunya manfaatnya ya ilmunya ya Mbak ya. Mungkin Mbaknya ini nanti ketika sudah selesai dari kuliah, Bu misalnya kepengen membuat keripik ketela ini sudah bisa tahu ilmunya kan gitu ya. Seperti itu ya, mungkin itu bisa bermanfaat untuk mbak-mbaknya ke depan ini bisa membuka usaha di bidang keripik ini kan begitu ya. Mungkin suatu saat nanti bisa ya, keripik ini tidak hanya rasa gadung, tapi rasa gadung ditambah rasa jagung bakar atau bagaimana bisa. Mungkin ada temuan baru, kreativitas baru yang itu bisa digunakan untuk lahan usaha dari teman-teman gitu ya.
ya. Tidak hanya menjadi guru, tapi juga sukses berwirausaha.